Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Berikut adalah video pembelajaran yang bertema tentang pengembangan critical thinking dengan judul Manfaat Sampah yang Tak Ternilai Menjadi Ternilai. Semoga videonya dapat bermanfaat ya. Berikut videonya. A. Pengertian inquiry. Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang B. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran inquiry. Yang pertama, model pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan model pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dan yang C, tujuan pendekatan pembelajaran inquiry. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan seluruh persoalan yang mereka hadapi, baik dalam ruang kelas maupun di lingkungan sekitar di mana mereka berada. Sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses sampah. Didefinisikan oleh manusia menurut derajatnya, keterpakaiannya dalam proses-proses alam. Sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan sifatnya. Apa sih yang berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan yang terakhir sampah pertambangan. Sedangkan menurut berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 2, sampah organik yang dapat diuraikan dan sampah anorganik yang tidak diuraikan. Nah, sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Contohnya daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, sisa-sisa makanan, sisa manusia, kardus, serta kertas dan lain-lain. Sampah organik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkusan makanan, kertas, plastik, mainan, botol, dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah organik yang dapat dijual adalah plastik wadah, bungkus makanan, botol, dan gelas bekas, minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS maupun karton. Nah, ada juga limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sampah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, gelas, dan lain-lain. Menurut bahan, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan ranting, rumput pada waktu pembersih kebun, dan sebagainya.
Yang kedua, sampah cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah hitam seperti sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Limbah rumah tangga, sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, padat, cair, atau gas, ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas. Sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Yang ketiga, sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar, diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. Yang keempat, sampah manusia. Sampah manusia atau dalam bahasa Inggris human waste adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencitraan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor atau sarana perkembangan penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Yang kelima, sampah konsumsi. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia, pengguna barang. Dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri. Selanjutnya, pengelolaan sampah. Pemilahan yaitu memisahkan menjadi kelompok sampah organik dan non-organik dan ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Pengolahan dapat menerapkan konsep 3R yaitu 1. Rause atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih memungkinkan untuk dipakai, atau penggunaan kembali botol-botol bekas. Yang kedua, reduce atau pengurangan, yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. Yang ketiga, recycle atau daur ulang, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna, atau daur ulang sampah organik menjadi kompos. Mari jaga dan bersihkan lingkungan kita yuk, agar tidak kotor seperti ini, karena jika lingkungan kotor seperti ini akan berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dan inilah beberapa dampak dari lingkungan yang kotor: terkena demam berdarah, diare, bahkan penyakit kulit. Jika kalian terserang penyakit, maka pada saat pelajaran sekolah kalian tidak fokus dan nilai yang dihasilkan tidak maksimal. Jika kalian lulus dengan nilai yang tidak maksimal, maka kalian akan sulit mencari pekerjaan. Tapi itu semua dapat kita cegah dengan 2 langkah sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan sekitar kalian secara rutin. Jadi, ayo kita lestarikan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman. Karena kebersihan adalah awal yang sehat dan sukses untuk kita semua. Apa itu sampah organik dan anorganik? Anak-anak, sampah dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Mari kita simak pengertian sampah dulu ya. Sampah adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya, kita berbelanja di pasar, kemudian menggunakan tas kresek. Setelah tas kresek digunakan, pasti akan menjadi sampah.
Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik ialah sampah yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan sendirinya. Contoh dari sampah organik ialah sayuran, buah, daging, daun, dan ranting pohon. Sampah anorganik ialah sampah yang tidak dapat membusuk, membutuhkan bahan lain untuk mengolahnya. Contoh sampah anorganik ialah botol plastik, kaleng makanan, kaca, dan kresek. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai manfaat sampah yang tak ternilai menjadi ternilai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, dan buat teman-teman semua jangan membuang sampah sembarangan ya. Sayangi lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.